Sasaran pertama, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran 3:110. Membiarkan mereka sendiri. Ayat di atas adalah salah satu ayat kitab suci Al-Quran yang paling sering dipakai untuk menerangkan beberapa hal. Saya telah mendengar lusinan ceramah yang membawakan setengah pertama dari ayat tersebut berhenti pada kata Allah diikuti dengan penjelasan yang berbeda. Hal yang sama saya lakukan dengan penjelasan lebih dari setengah lusin topik yang berbeda. Selama sesi tanya jawab di akhir ceramah di Newcastle, sebuah kota di Northern Natal, Afrika Selatan, saya ditanya mengapa dalam ceramah dan tulisan saya tidak membiarkan saja orang-orang Yahudi dan Kristen. Dalam menjawab pertanyaan ini, saya membaca setengah pertama dari ayat di atas dan meminta kepada pendengar yang sudah mengenal kutipan tersebut mengangkat tangan. 11 orang dari sekitar 300 pendengar mengangkat tangannya. Saya kemudian meminta kepada 11 orang tersebut untuk menurunkan tangannya jika ada yang hafiz Quran, karena mereka tentunya mengetahui keseluruhan ayat tersebut berdasarkan daya ingatnya yang baik. 3 dari 11 orang tersebut menurunkan tangannya. Saya meminta sisanya yang berjumlah 8 orang untuk menyelesaikan setengah yang berikutnya dari ayat tersebut, dan semuanya salah. Hal yang sama juga saya alami pada masa lalu ketika harus mengingat ayat tersebut. Berdasarkan pengalaman, belum pernah saya mendengar sebuah penjelasan dari setengah berikutnya ayat ini, dan juga tidak seorang komentator Quran pun telah berkata sesuatu tentangnya. Sepertinya ada suatu konspirasi dalam hal ini, tetapi tidak ada konspirasi. Setengah pertama dari ayat tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan atau memperingatkan penyimpangan sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan. Mereka tampaknya terlalu puas hanya dengan setengah pertama ayat tersebut. Jawaban untuk pertanyaan mengapa mengusik orang-orang Yahudi dan Kristen dapat ditemukan dalam setengah yang berikutnya dari kutipan Al-Quran di atas. Sekiranya ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Kristen, beriman terhadap kitab suci Al-Quran, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dengan kata lain, juga baik untuk kamu umat Islam. Di antara mereka, yaitu Yahudi dan Kristen, ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Pada awalnya, dalam ayat yang memperkenalkan masalah ini, Allah menganugerahkan kepada umat kemuliaan, hak-hak istimewa dan status yang tinggi, menjadi orang-orang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Kemuliaan dan status yang tinggi ini berarti membebankan kepada kita tugas dan tanggung jawab agar tidak mementingkan diri sendiri serta membagi status yang mulia ini dengan umat manusia lainnya. Ahli kitab Yahudi dan Kristen adalah sasaran pertama kita, karena mereka telah dipersiapkan untuk menerima pesan ini. Selain itu, banyak nabi telah menyampaikan pesan ini kepada mereka. Mereka tidak mengingkari kitab suci yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut dan membanggakan wahyu Taurat, Zabur, dan Injil dari masing-masing nabinya. Karena itu mereka adalah umat yang paling tepat dan paling siap menerima Islam. Mereka seharusnya yang paling utama menyampaikan keinginan mereka terhadap keinginan Allah dalam Islam. Sebuah wahyu yang terakhir telah ada dan dikonfirmasikan kepada mereka, tetapi mereka jugalah yang pertama menolaknya. Mengapa menolak? Apa pertimbangan mereka? Namun demikian, tidak semua mereka telah sesat. Allah meyakinkan kita bahwa di antara kaum Yahudi dan Kristen terdapat sebagian yang beriman dan tulus, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.